Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 5 untuk mapel pelajaran muatan pelajaran IPS KT 3.1. Jadi keadaan Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis apa? Letak geografis itu adalah suatu wilayah dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Nah, letak geografis Indonesia terbagi menjadi dua benua dan dua samudera, benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudranya ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kemudian batas-batas wilayah Indonesia, kita tahu bahwasanya sebelah utara itu ada Laut Cina Selatan, Malaysia, Singapura. Kemudian sebelah barat ada Samudra Hindia dan sebelah selatan ada Samudra Hindia, Timur Leste, benua Australia, dan sebelah timur ada Papua Nugini. Kemudian karena letak geografisnya tadi di antara dua benua dan dua samudra mempengaruhi kegiatan yang ada di Indonesia. Pengaruh positifnya adalah letaknya di daerah tropis membuat aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan berlangsung sepanjang tahun. Kemudian terletak di antara dua samudra membuat negeri kita adalah negeri yang strategis untuk jalur perdagangan lewat kapal, lewat laut. Kemudian terletak di antara dua benua membuat Indonesia memiliki iklim musim dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, tetapi selain pengaruh positif juga ada pengaruh negatifnya karena letaknya yang dua samudra dan dua benua, banyak budaya-budaya yang tidak sesuai dengan negeri kita masuk dan kita harus pintar atau pandai-pandai untuk bisa mana memilih budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mana yang tidak. Selain letak geografis, Indonesia juga terdapat letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis khayal yang membagi belahan bumi menjadi dua bagian, sebelah timur dan sebelah barat. Jadi garis bujur itu dari kutub utara ditarik ke kutub selatan. Sedangkan garis lintang membagi belahan bumi menjadi dua. Kalau tadi bujur itu timur sama barat, kalau lintang utara sama selatan. Nah, Indonesia letak astronomisnya terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, karena letaknya itu mempengaruhi, yang pertama garis lintang mempengaruhi iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis, sehingga terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, di mana dia berganti setiap 6 bulan sekali. Kemudian garis bujurnya itu menjadikan Indonesia menjadi 3 zona waktu. Waktu Indonesia Barat WIB, waktu Indonesia Tengah WITA, dan waktu Indonesia Timur WIT. Nah, kemudian di Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau. Namun ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Nah, saya sampaikan pulau-pulau yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera. Sumatera itu merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia, tapi penduduknya terbesar kedua setelah Jawa. Di sana luasnya sekitar 443.000 km persegi. Ada gunung tertinggi di sana, Gunung Kerinci, dengan ketinggian 3.805 meter. Kemudian yang kedua adalah Jawa. Kita tahu Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia karena pusat pemerintahan Indonesia berada di Pulau Jawa. Di sana luasnya hanya sekitar 126.000 km persegi. Gunung tertingginya adalah Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter. Tetapi penduduknya mencapai 136 juta jiwa. Kemudian yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini merupakan pulau ketiga terbesar di dunia setelah Papua dan Greenland. Nah, nama lain Pulau Kalimantan adalah Borneo. Kemudian penduduknya sekitar 13 juta jiwa. Kemudian gunung tertingginya adalah Gunung Kinabalu yang ada di Malaysia dengan ketinggian 4.000 meter. Kemudian yang keempat Pulau Sulawesi, di mana Pulau Sulawesi ini luasnya hanya 174.000 km. Kemudian di sana ada sekitar 17 juta jiwa penduduknya. Dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Pulau Papua ini adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Nah, di sana luasnya sekitar 780.000 km dengan puncak tertinggi satu-satunya gunung di Indonesia yang memiliki salju, yaitu Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 4.804 meter, dan penduduknya hanya 3
juta. Jadi sebagian besar Pulau Papua itu adalah hutan belantara. Nah, demikian materi pada kesempatan kali ini. Pesan Ustadz adalah tetap jaga kesehatan baik diri dan lingkungannya, kemudian hindari berkerumun, ketika keluar rumah pakai face shield ataupun masker, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar pandemi ini hilang dari negeri kita dan kita bisa bersekolah kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.